Bapak dan Ibu pernah ditanyakan anak, nah apa tanda-tandanya masuk bulan Ramadan? Jawab Bapak Ibu, jawabannya iklan sirup marjan. Itu jawabannya. Tuh celek Pak, nah lain lo menjawab iklan kain sarung wadimor. Nah itu yang muncul kalau Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan nikmat panjang umur kepada kita, yang alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, yang mana kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai orang yang beriman 2 bulan sebelumnya kita sudah memohon, merindukan untuk bisa kita hadir di dalam bulan Ramadan ini. Semenjak bulan Rajab, kata Rasulullah, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Yang alhamdulillah Allah betul-betul memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Tentu kaum muslimin berbahagia, kita juga teringat kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita yang mana tidak bisa hadir bersama kita di bulan Ramadan tahun ini. Tentu kaum muslimin berbahagia, doa dari kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan diringankan segala kalau seandainya ada berupa siksaan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan kita memohon dia dibahagiakan di surganya nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah Jumat salat Jumat, sidang jemaah tarwih yang dirahmati Allah pada malam perdana di Mina.
Yang pertama, sebagai sesi dakwah mewakili dari pengurus, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, maaf lahir dan batin, dan juga minta maaf kepada Bapak dan Ibu dan juga dari pengurus seandainya persiapan atau fasilitas kiranya kurang memadai atau kurang menyenangkan untuk beribadah, dan lebih kurang tentu minta maaf kepada Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan selama kita Ramadan ya yang alhamdulillah kita ramai hadir pada hari ini bisa menyenangkan dan bisa kita betah dan istiqamah sampai berakhirnya bulan Ramadan. Pak dan Ibu, sudah sehat Pak dan Ibu? Alhamdulillah. Karena ibadah puasa kita yang akan kita laksanakan itu butuh kesehatan, sehat fisik, sehat jasmani, sehat rohani, saku-saku dia sehat badannya. Sebab Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena itu masuk bagian dari ibadah yang akan kita lakukan terus menerus setiap hari, setiap malam di dalam bulan Ramadan ini, yaitu infak dan sedekah. Mudah-mudahan setelah Ramadan nanti masih kita ada perubahan. Yang maaf Bapak dan Ibu, sampai kini pengurus masih berutangnya baru. Dulu dijanjikan sebelum Ramadan kita akan membeli karpet, ternyata karpetnya masih yang dulu ya kita pakai. Ada orang bisa mau memberikan, tapi utangnya baru, tidak sanggup pengurus. Nah, orang mau magian, tapi utangnya baru sempat tumpuk, selesaikan satu persatu dulu. Mudah-mudahan selama Ramadan ini Bapak sudah mempersiapkan, Bapak dan Ibu semuanya sudah mempersiapkan infak dan sedekahnya ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita yang mempunyai harta yang lebih, tentu lebih pula kita memberikannya. Bapak kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, pertama kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kenapa kita ucapkan marhaban? Dalam bentuk penyambutan kita dengan hadirnya bulan Ramadan, ucapan selamat datang ya kepada bulan yang suci, bulan yang kita agungkan, bulan yang mulia. Ya, kita sediakan hati selapang-lapangnya, kita sediakan ruangan di dalam hati kita untuk tamu kita yang agung ini, bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, apa saja tanda-tanda masuknya bulan Ramadan kok? Tentu kita harus mengetahui, awak ada di dalamnya tapi kita tidak mengetahui apa tanda-tanda masuknya bulan Ramadan ini. Ya, bagi anak apa nih belajar mungkin sudah ada tanda-tanda sebelum masuknya Ramadan. Kalau ditanya mungkin tidak bingung, tanda-tandanya masuknya bulan Ramadan. Ada dapat seorang ni tak? Tanda-tandanya pertama bagian anak apa nih sebelum masuk bulan Ramadan agenda ada di bagian. Itu salah satunya tuh. Pesantren Ramadan lah dibuka di masjid-masjid bagi yang ikut pesantren Ramadan, yang SD yang kelas tinggi 4, 5, 6, tingkat SLTP dan juga tingkat SLTA. Bapak dan Ibu, di akhir sebelum kita libur sekolah, di sekolah-sekolah diadakan namanya tarhib Ramadan atau tarhib. Kalau tarhib itu acara penyambutan bulan suci Ramadan. Ada juga tarhib. Tarhib itu adalah dalam bentuk
motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak kita akan masuk bulan Ramadan. Namun apa dan ibu pernah ditanya ke anak-anak, nah apa tanda-tandanya masuk bulan Ramadan? Jawab Bapak Ibu, jawabannya iklan sirup marjan. Nah, itu jawabannya. Tu ada celepak, yang lainnya menjawab iklan kain sarung wadimor. Nah, itu yang muncul kalau ada Ramadan itu. Itu nampak dinyo. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda masuknya bulan Ramadan itu yang pertama bikamali sabani salasi yauman. Sempurnakan bulan Sa'ban 30 hari. Kalau lah 30 hari bulan Sa'ban, itulah pasti besoknya waktu puasa. Yang bulan Sa'ban tahun kini kok ajalnya 30 hari. Tanpa lagi ada isbat, itu sudah pastikan kita akan berpuasa besoknya. Kan sudah penuh 30 hari. Yang kedua, auruyatihi adun wahidun. Ada seseorang yang melihat bulan, tapi orang yang melihat bulan itu orang yang terpercaya, orang yang adil. Dan ada dua orang saksi. Inilah mencari bulan, nampaknya bulan sapi atau anak bulan. Lalu dia beritahu kepada orang lain. Dan juga orang yang mengakuinya itu juga orang yang terpercaya pula. Sudah masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, bisubuti ru'yatihi hilal indal qadi. Artinya ada ketetapan dari pemerintah, itu yang dinamakan sidang isbat. Kalau Satio di awal Ramadan itu diadakan, di akhir Sa'ban itu diadakan sidang isbat, dicari bulan dengan alat nampak. Kemudian ditetapkan bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk. Sudah pasti kita berada di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, la tasumu qabla Ramadan, sumu ru'yatihi wa aftaru ru'yatihi, fa inna halat dunahu ghayagatun fakmilu salasina yauman. Jangan kamu berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Kemudian berpuasalah kamu setelah melihat bulan. Dan berbuka pula lah kamu apabila kamu sudah melihat bulan. Kalau kelihatan tidak kelihatan, bulan tidak kelihatan karena mendung, karena cuaca yang tidak yang menghalanginya, maka sempurnakanlah bulan Sa'ban 30 hari. Jadi kata Rasulullah, jangan kamu berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Maksudnya tidak boleh lo curi setar dong tu. Kau adalah curi setar 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, hanyalah duluan. 3 hari sebelum masuk bulan Ramadan, hanyalah mulai berpuasa. Itu tidak dibolehkan kata Rasulullah SAW. Jadi kita perhatikan tanda-tanda ini, yang 3 macam ini. Yang pertama, sempurnakan bulan Sa'ban 30 hari. Kemudian jika ada seorang yang adil, yang kita percaya dia sudah berani bersaksi betul-betul melihat bulan, sudah pasti bulan Ramadan masuk. Kemudian adalah dengan sidang isbat yang diadakan oleh pemerintah, sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan masuknya bulan Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang berbahagia, yang alhamdulillah kita
doa kita dikabulkan, kita sudah berada di dalam bulan Ramadan untuk mengulang-ulang kembali kaum muslimin berbahagia, mengingatkan kembali apa saja persiapan kita, apa yang kita persiapkan bekal kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang kita persiapkan adalah iman. Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iman kita persiapkan dulu. Karena kalau sudah siap iman kita akan merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Apalah siap Bapak dan Ibu iman kita? Apa sudah siap iman kita? Karena iman Bapak dan Ibu berbahagia ada saatnya naik, ada saatnya turun. Jadi imanku ada naik turun. Al-imanu yang kus, dan ada iman itu menurun. Nah, dan ada iman itu naik. Iman itu bisa naik karena ketakwaan. Iman itu bisa turun karena ketaatan. Iman kita itu bisa turun karena kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi kalau melihat iman seseorang itu naik, sedang tinggi derajatnya, berarti dia sedang keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak yang berbahagia, kita yang hadir pada malam hari ini adalah iman kita sedang naik. Kalau bisa jangan sampai turun-turun iman awak. Ya, sampai akhir Ramadan tetap kita pertahankan. Yang mana selama bulan Carai mungkin iman kita tidak stabil. Ya, kadang-kadang kita lalai melaksanakan ibadah. Kadang-kadang kita lengah dengan kebaikan. Bulan Ramadan inilah kita raih kemuliaannya di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, kemudian berbahagia, kita persiapkan amal kita. Ya, amal kita. Baik kita perbaiki amal yang wajib, ya amal yang sudah pasti, amalan inti, tentunya ibadah salat 5 waktu, perintah puasa. Nah, itu kan amalan inti di dalam agama kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Seperti salat, kita sempurnakan, kita perbaiki, kemudian kita tambah amalan kita. Ya, seperti amalan-amalan sunat. Biasanya pemalik laksanakan ibadah sunnah. Sekarang kita rajin. Selama kita lengah dengan Al-Quran, jarang sekali membaca Al-Quran. Nah, banyak setiap hari kita membaca Al-Quran. Sangatlah rugi orang-orang yang berada di dalam bulan Ramadan, mereka itu tidak membaca Al-Quran. Rugi bananya di dalam Ramadan yang tidak membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu turunnya di dalam bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu mulianya karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Nah, maka kemuliaan Ramadan itu adanya Al-Quran yang suci diturunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian kita persiapkan ilmu, karena setiap amal yang kita lakukan itu tentu mempunyai ilmu. Karena ilmu itu dalam agama ini sangat penting. Kalau agama tanpa ilmu akan lumpuh. Ilmu tanpa agama akan buta. Awalnya ilmu tapi tidak agama arah tujuan awal tidak jalan. Tidak ada tujuan hidupnya. Dia hidup tapi tidak punya agama. Dia cuma sekedar hidup saja. Kalau mati selesai. Jadi kalau kita hidup beragama,
agama kita, punya ilmu, nah tentu kita akan bisa berdiri dengan agama kita. Hidup kita punya tujuan, punya sasaran setelah hidup di dunia ini. Nah, kita punya tujuan yang lebih dari ini, yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Jadi persiapkan Bapak dan Ibu bahagia ilmu kita. Puasa kok punya ilmu. Lah, mulai kita mau akan melaksanakannya, apa ilmu yang akan kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jika puasa contohnya wah, paginya sahur, itu kan suatu ilmu tuh. Jambara sahur, nah, sahurnya sebelum masuknya waktu subuh. Nah, kalau bisa kita dianjurkan, disunatkan untuk mengakhirkan sahur, bukan mendahulukan sahur. Nah, itu sahur jam 3, waktu kini gak lambe, masuknya waktu jam 5 lewat 20. Bekurang kamat bekolah setengah 6. Selesai kau salat bekolah, pilih jam 6. Ya lambe waktu kini. Dah harus kita makan setengah 3, jam 3. Dah rapi lalu sekalo lo. Dah dianjurkan, disunahkan kata Rasulullah, kita mengakhiri sahur itu setelah kita selesai makan 10 menit baru orang azan. Kalau ada serine yang berbunyi itu tuh peringatan, kan ada namanya waktu imsak. Itu bukan stop kita makan, adalah untuk kehati-hatian, karena 10 menit sebelum waktu azan. Jadi kalau kita sedang tergantung suara baru bunyi serine di masjid, serine lo ada keluar itu di keluar. Nah, laba bunyi serine imsak, ada tanda-tandanya kita ada jam digital, dibunyikan. Itu kalau kita sedang makan, butuh minum, selesaikan dulu. Kalau ada orang dulu tidak ada ilmu pengetahuannya, bunyi serine talatak sadonya lah. Kosok sana tergantung ni basuh tangan lah. Apa air minum dan cukup itu, akhirnya memberatkan dia untuk puasa sehari penuh. Jadi kaum muslimin berbahagia. Begitu pula dengan berbuka. Ya, ada juga ilmunya. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita berbuka itu membaca doa. Masih ingat Pak, dan doa jarang banget baca doa tu kini lo baru. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau lo dapat doa tu hafal lagi bisa. Nah, rugi kita tidak berdoa, karena detik-detik doa orang yang berpuasa itu mau berbuka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doa orang yang teraniaya, termasuk salah satunya adalah orang yang berpuasa. Itu dikabulkan oleh Allah. Rugi kita kalau tidak berdoa. Kemudian persiapan kita berbuka juga perlu ilmunya. Dah haruslah mengumpul sadonan anak tekanda di selero beko sore ko Bali sadonya. Lah, kalau adonan ko sekelama Bali. Kalau peso kelama Bali, cindur sekelama Bali. Lalapan masih meja makan. Padahal kebutuhan awak saat itu seketik panas. Kata Rasulullah, ya cukup kita berbuka aja dengan 1 kurma atau 3 kurma, kalau Nabi kan pakai kurma. Nah, kemudian diutamakan ada air. Ya, karena air yang pertama mana dulu? Yang pertama air kita teguk untuk membatalkan puasa kita. Kalau dapewa meneguk air 1 teguk, itulah batal puasa. Membatalkan itu dengan cara berbuka. Kemudian untuk membasahi tenggorokan kita. Aku cemilan gak sekete. Azan orang pergi ke masjid. Dulu bagai kadang tak ada ilmunya, sekali kilik sekali patui. Sampai jilek nasi aku ya habis adanya. Beko lah bare-bare hati ke masjid. Matulah mengantuk, baru kanyang, jadi sekedar aja saja. Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk berpoya-poya atau memanjakan selera kita, karena sehari penuh kita berpuasa, kita tahan makan, kita tahan minum.
lalu buat lapis ada roa kalau lalu buku nak boleh. Dah harusnya seperti itu. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, kita siapkan ilmu kita, karena ilmu itu sangat penting dalam ibadah, baik ibadah makdah, ibadah yang pasti kita laksanakan di dalam agama kita, dan juga ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan pahala kita, yang mana di dalam bulan Ramadan Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian harta, kemudian hati kita bersihkan. Ya, sebelum kita masuk bulan suci, hati kita juga suci. Ya, kalau kepada Allah kita minta ampun, baca istighfar sebanyak-banyaknya, karena kata Rasulullah tadi, orang yang tidak diterima puasanya karena mereka itu masuk bulan Ramadan dalam keadaan berdosa. Maka minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kemudian sesama manusia kita minta maaf, bersihkan hati kita dari segala sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, dan biar kita nyaman dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin berbahagia, kita sangat penting dan kita ketahui setiap amal yang kita lakukan kita pasang niat, karena setiap amal yang kita lakukan tanpa niat Allah tidak akan menerimanya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Cobalah salat, ayat pertama Bapak dan Ibu, niat. Ibadah yang mensyaratkan ibadah wajib tentunya wudu, tayamum, itu mensyaratkan ibadah wajib. Kalau tidak lakukan itu tidak sah salat kita. Itu juga niat yang pertama, karena niat itu an-niyatu ra'sul amal. Niat itu adalah kepalanya amal, paling puncak. Awak dari rumah ke masjid mau salat, dah ada niat kita. Tapi kenapa kita berniat lagi? Kita perbaharui niat kita kembali. Untuk besok 1 Ramadan, ladon niat awak untuk puasa dah. Udah ada niat kita. Tapi besoknya pagi waktu sahur kita perbaharui niat kita. Dah dapat niat nanti. Yang penting di hati awak kau lakukan untuk berniat untuk berpuasa. Tidak disyaratkan kita melapaskan niat, tidak disyaratkan. Tapi kalau nak melapaskan terserah, boleh, untuk menguatkan konsentrasi ibadah kita, puasa. Ada dapat niatnya. Nawaitu shaumul wadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kalau le dapat rancak je dibaca, semakin mantap puasa, semakin keraguan-raguan waktu hilang. Rasul dah sempurna niat orang baca niat tu. Nawaitu shaumul wadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lillahi taala. Baik kaum muslimin, sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, mungkin itu sebagai tausiah pada malam hari ini untuk mengingatkan kita kembali. Kalau ada salah dan janggalnya juga kami minta maaf. Seandainya kurang sempurna dalam penyampaian, tentu kita cari terus ilmu sebanyak-banyaknya. Yang insyaallah Bapak dan Ibu berbahagia. Ya, selama Ramadan pengurus sudah menyiapkan kurikulum tarbiyah kita. Itu ada di dalam Isakiyah. Ya, yang pertama yaitu marhaban ya Ramadan. Kemudian ada pula ya judul-judul ceramah yang lain, itu adalah kurikulum tarbiyah kita persiapkan, kita gali ilmunya. Boleh awak membacanya dulu sebelum ustaz ko menyampaikan. Boleh batu disampaikan ustaz ko tu. Lihat, karena judul sudah ada kita. Atau setelah kita kurang puas rasanya dengan penyampaian ustaz kita, karena ada judulnya kok lain sampai ustaz tadi cari informasinya, cari ilmunya.
Karena disitulah selama Ramadan ini disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Dia paling berbahagia. Sebelum saya tutup, ada pantun yang disampaikan, pai kapasa membali lado, jangan lupa membali badan. Bulan Ramadan ala tibo, supaya hati semakin takwa. Di tepi danau tumbuhlah lidi, ayahnya jania lama asonya. Marhaban ya Ramadan bulan suci, supaya dosa diampuni kasadonyo. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang berbahagia sesuai yang kita niatkan di awal Ramadan ini sampai akhir Ramadan, dan apa yang kita lakukan di awal sampai akhir Ramadan sesuai yang Allah janjikan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum